Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin jamaah salat isya, dan insyaallah kita akan melanjutkan dengan salat sunnah tarawih secara berjamaah. Sebelum saya mengawali ceramah tarawih pada kesempatan ini, saya diamanahkan untuk membawakan ceramah dengan tema ibadah puasa, upaya meraih kenikmatan surgawi. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ini sudah memasuki di ashril awakhir di Ramadan, 10 akhir bulan suci Ramadan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah masih semangat di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Dompetnya masih sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Di saat orang-orang berburu promo diskon di mal-mal, alhamdulillah jamaah Ummu Sabri justru berburu diskon di bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan ini Allah mempersiapkan banyak promo diskon. Kenapa? Karena Ramadan ini menjadikan kita, amalan kita itu bisa melampaui amalannya umat-umat terdahulu. Saya ingin menyampaikan ada sebuah riwayat, dikisahkan anna rajulain min Sabi, ada dua orang pemuda dari Sabi ketika itu, qadima ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan? Wa kana islamuhuma jami'a. Mereka berdua ini masuk surga. Maaf, mereka berdua ini menyatakan keislamannya. Jadi anak muda datang kepada Rasulullah untuk menyatakan keislamannya. Dikisahkan wa kana ahaduhuma asyaddu ijtihadan. Salah satu di antara pemudanya ini, taruhlah pemuda yang pertama, gemar sekali berperang. Saking gemarnya berperang, setiap ada jadwal perang pasti ikut. Karena gemarnya berperang, fastushhida, maka dia mati syahid. Jadi masyhur di kalangan sahabat, orang yang mati syahid itu instan masuk surga. Bahkan mereka jenazahnya itu diperlakukan khusus, berbeda dengan orang yang mati normal. Mereka tidak perlu lagi dimandikan, dikubur begitu dengan darahnya, karena darahnya nanti yang menjadi saksi di hari kemudian kelak. Luar biasa pahalanya. Anak muda baru masuk Islam mati syahid di medan perang. Sementara pemuda yang kedua ini tidak disyahidkan, dia justru ditangguhkan umurnya setahun. Di lain waktu, sahabat namanya Talha bin Ubaidillah, dia bermimpi surga. Jadi jarang-jarang ini mimpi surga. Para sahabat sering orang mimpi surga. Kenapa? Karena mereka selalu mendambakan surga. Karena sering mendambakan surga, akhirnya kebawa mimpi. Di dalam mimpinya, Talha bin Ubaidillah ini melihat orang yang masuk surga. Dia lihat orang yang masuk surga, justru yang lebih dulu masuk surga di antara kedua pemuda ini adalah pemuda yang ditangguhkan umurnya setahun. Jadi justru yang mati syahid ini masuknya belakangan. Heran Talha bin Ubaidillah, kok bisa orang yang mati syahid ini masuk belakangan? Lebih dulu justru orang yang ditangguhkan umurnya setahun. Sampai kemudian saking herannya, paginya datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tadi malam saya bermimpi, mimpi saya surga, dan saya heran kenapa justru yang mati syahid ini masuknya belakangan. Justru yang lebih dulu masuk surga adalah orang yang ditangguhkan umurnya setahun. Kemudian kata Rasulullah kepada Talha, wahai sahabat Talha, bukankah orang yang ditangguhkan umurnya setahun ini berjumpa dengan
dalamnya. Kata Talha, bala ya Rasulullah. Iya betul ya Rasulullah. Dia berjumpa dengan Ramadan. Dia juga salat di dalamnya ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah lagi, bukankah dia berpuasa di bulan suci Ramadan? Kata Talha, bala ya Rasulullah. Dia juga puasa di bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah, itulah yang menyebabkan dia lebih dulu masuk surga ketimbang orang yang mati syahid. Subhanallah. Jadi bertemu dengan Ramadan, lalu kemudian salat di dalamnya, puasa di dalamnya, bisa melampaui amalannya orang yang mati syahid, didahulukan masuk surga. Jadi meskipun umur kita pendek-pendek secara kualitas, tapi secara kuantitas, tapi secara kualitas kita bisa melampaui amalannya umat-umat terdahulu yang hidup bahkan ribuan tahun. Jadi kita manfaatkan akhir-akhir bulan suci Ramadan ini. Kita sudah masuk 10 akhir bulan suci Ramadan ini. Seolah-olah Ramadan nanti akan menyampaikan kepada kita bahwa sebentar lagi saya akan pergi meninggalkanmu. Ini kesempatan yang saya berikan di 10 akhir bulan suci Ramadan. Ramadan dia tidak sedih meninggalkan kita, karena Ramadan ini akan datang lagi tahun depan. Yang justru perlu disedihkan adalah kita, karena kita belum pasti bertemu dengan Ramadan. Jangan sampai nanti tahun depan Ramadan datang, justru kita yang pergi. Ini yang perlu dikhawatirkan. Itu kenikmatan yang pertama. Kenikmatan yang pertama adalah kita didahulukan masuk surga. Kenikmatan kedua, diberikan pintu jalur prioritas yang disebut dengan pintu Rayyan, Ar-Rayyan, yang artinya segar atau tidak haus. Dimaksudkan bahwa diperuntukkan untuk orang-orang yang dahaga di dunia, dan di akhirat nanti insya Allah diberikan pintu, namanya pintu yang menyegarkan. Hadirin jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan baik, karena ini promo besar-besaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasulullah SAW menyampaikan, "Idza ja'a Ramadan," ketika Ramadan itu tiba, "Futihat abwaabul jannah," maka pintu surga dibuka. Maksudnya itu kata para ulama itu namanya kalimat majazi, kalimat kiasan, bukan secara hakiki dibuka. Karena ada juga jamaah katakan, Ustaz, kalau meninggal di bulan suci Ramadan berarti instan masuk surga karena pintu surga dibuka. Wa ghullikat abwaabun nar, pintu neraka ditutup. Itu maksudnya. Ini bentuk kiasan. Yang dimaksudkan adalah Allah mempermudah jalannya kita masuk surga karena berbagai fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Karena kematian di bulan suci Ramadan itu belum memastikan kita masuk surga, karena ada juga yang meninggal di bulan suci Ramadan tapi tidak diperuntukkan untuk surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu hadirin jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan Ramadan tahun ini menjadi titik balik untuk kita melakukan perubahan, dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang nanti dirindukan oleh surga. Jadi nanti di hari kemudian akan dipanggil, aina shaimun, aina shaimun, aina shaimun. Di mana orang yang berpuasa? Dipanggil untuk masuk ke jalur prioritasnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi